unit bisnis kita kurang KKD, apalagi kurang api ya, itu kayaknya bisnis sedang acak-acakan. Bahkan terkesan bukan bisnis itu, karena tinggal nunggu ya tingkat kehancuran, bahkan kemunduran sampai bisa dikatakan gulung tikar atau bangkrut. Karena konsisten, komitmen, disiplin itu satu pondasi, satu basic, satu dasar di mana bisnis terbangun dan dibangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Siang ini kita coba angkat dan bahas tema KKD API. Apa tuh? Konsisten, komitmen, disiplin, amanah, profesional, dan intuisi. Oke, kita ulang ya. KKD API adalah konsisten, komitmen, disiplin, amanah, profesional, intuisi. Udah hafal belum? Oke, saya ulang sekali lagi ya. KKD API adalah konsisten, komitmen, disiplin, amanah, profesional, intuisi. Kaitannya apa antara KKD API dengan unit bisnis kita? Dahsyat pertanyaannya. Kaitannya, kalau seandainya unit bisnis kita kurang KKD, apalagi kurang api ya, itu kayaknya bisnis sedang acak-acakan. Bahkan terkesan bukan bisnis itu, karena tinggal nunggu ya tingkat kehancuran, bahkan kemunduran sampai bisa dikatakan gulung tikar atau bangkrut. Karena konsisten, komitmen, disiplin itu satu pondasi, satu basic, satu dasar di mana bisnis terbangun dan dibangun, di mana retail terbangun dan dibangun, di mana roda niaga terbangun dan dibangun. KKD, konsisten, komitmen, disiplin, kebutuhan dasar, kebutuhan pokok, kebutuhan wajib, di mana setiap pelaku retail, pelaku bisnis, pelaku usaha, penggerak roda niaga, UMKM, kemitraan, area dagangmu juga sangat membutuhkan dan sangat tergantung dengan konsisten, komitmen, disiplin. Kebayang nggak sih kita nggak konsisten? Tutup toko jam 9 malam ya, wahai seluruh stafku, atau 21.00 WIB ya. Iya. Bukanya jam 7.15 WIB ya, atau jam 7.15 pagi ya. Iya. Tiba-tiba kita besok datangnya jam berapa? 7.25. Kebayang nggak sih customer service kita, supervisor kita, area sales manager kita, sales kita, dan seluruh associate manajemen kita, siapapun itu yang berkaitan kinerja bersama dengan kita, dia bilang, kemarin dia yang bilang 7.15, sekarang dia juga yang datang 7.25. Kita sedang tidak konsisten. Iya gak sih? Lawang belum juga lewat dari 1 bulan ngomong tentang KKD, konsisten, komitmen, disiplin. Ini kita belum bahas API loh, baru KKD doang. Dan kayak yang pertama ya, besok kita masuk 7.15 WIB, pulang 21.00 WIB, datang tadi saya bilang berapa? 7.20, lewat 5 menit. Kebayang gak sih kalau kata orang barat, bukan masalah 5 menit bro, 1 menit atau setengah menit itu kata mereka adalah time is money. Bahasa susah lagi deh. Ya, tapi kita harus paksakan meskipun susah, harus bisa diucapkan. Meskipun setengah menit ataupun 1 menit, itu namanya time is money. Waktu adalah uang. Bener gak sih? Iya. Gara-gara waktumu, berapa banyak uang menguap. Gara-gara waktumu, berapa banyak kesempatan menguap. Gara-gara waktumu kan hilang. Kans, kesempatan, kemungkinan hilang. Gara-gara waktumu, berapa banyak rencana kerja hari itu harus mundur. Ya kalau nggak ada penalti gara-gara ada kemunduran. Kalau ada penalti, baru-baru dapat duit, yang ada keluar duit. Ya gak sih? Itu baru gara-gara kita tidak konsisten. Kemarin ngomong 7.15, hari ini datang 7.20. Oke, tidak konsisten lagi. Kemarin bilang tutup 21.00. Sekarang sudah 22.00. Belum ada kata-kata arahan untuk zone defense. Untuk mulai rapi-rapi di areanya sendiri. Agar pada saat tutup toko dan pulang tidak ada sesuatu yang kayaknya kapal pecah gitu loh. Kayaknya kapal Titanic terjadi tenggelam, enggak gitu loh. Toko benar-benar dalam kondisi
rapi sempurna seperti waktu di awal buka pagi, kan gitu ya. Lah kok belum ada instruksi zone defense? Sampai saat ini belum ada instruksi benar-benar karena kita akan segera tutup toko. Ayo coba diarahkan seluruh customernya pelan-pelan tanpa harus terkesan mengusir, mulai meninggalkan area belanja. Belum ada tuh instruksi itu. Sementara ini sudah jam 22. Hah? Sudah lewat 1 jam, 21 tadi katanya 00. Sekarang 22.00. Tidak ada kesepakatan lembur, tidak ada teriak zone defense, tidak ada instruksi untuk mulai menyegerakan pembelanjaan yang sedang berlangsung bersama customernya, terus aja dibiarkan. Kira-kira customer servicemu, manajemenmu, supervisormu, kadifmu, depheadmu, manajermu, apa segala macam bertanya-tanya gak? Ini mau jam berapa kita pulang? Mau sampai subuh? Lagi-lagi konsisten tidak terjadi gara-gara awalnya sudah datang kebablasan 5 menit, pas mau nutup toko kebablasan 1 jam. Kebayang nggak sih bahwa besok kita harus buka toko lagi? Kebayang nggak sih bahwa besok semua yang bekerja malam ini juga harus tampil dengan prima dan tidak boleh kurang kadar keprimaannya dari segala sesuatu yang kita butuhkan di hari esok bersama aktivitas esok? Itukah yang terpikir sama kita atau justru sebaliknya? Kalau memang yang sebaliknya, ya pantas konsisten tidak terjadi. Lalu yang kedua namanya komit. Itu ya bentuk tidak komit terhadap yang kamu ucapkan. Konsistensi yang inkonsisten, konsisten yang tidak konsisten, itu namanya tidak komit. Ya sih? Komitmen yang bermasalah di konsistensi yang tidak pernah bisa ada di tataran pertanggungjawaban. Nggak komit, nggak sesuai dengan yang kita ucapkan. Belang belentong, ngomongnya A yang terjadi B. Bilangnya C yang dilakukan D, nggak komit. Ya, terus yang ketiga disiplin, ya tuh tidak konsisten, tidak komitmen, di mana bisa disiplin. Kedisiplinan dinilai dari pertama kali kita ucapkan. Masuk 7.15 datang 7.20, kan namanya nggak disiplin. Kalau disiplin masuk 7.15 datang jam 7 lah. Iya, karyawan kita belum datang atau karyawan kita baru aja mulai keluar rumah dan menuju ke kantornya atau ke toko kita dalam waktu 10 menit, kita sudah 15 menit lebih awal siap membuka folding gate dan rolling door. Keren nggak? Keren dong, Masya Allah kalau bisa kayak gitu. Gimana bilang mau disiplin kalau konsisten dan komitmennya tidak terjadi? Apa yang mau kita bilang sebagai sebuah kedisiplinan yang kita cerminkan dan kita menjadi cermin untuk seluruh orang yang kita kerjakan kalau keberadaan dari K yang pertama dan kedua, yaitu konsisten dan komitmen, bermasalah di tataran awal, bermasalah dari hari pertama, bermasalah di tataran pelaksanaan, bermasalah di tataran pada saat kerja itu berlangsung. Jadi konsisten dan komitmen jadi masalah pada saat disiplin mau ditegakkan. Konsisten, komitmen, disiplin bermasalah pada saat di awal. Pada saat pertama kali kita mulai publish, kejadian tuh. Betapa kita tidak konsisten, betapa kita tidak komitmen, betapa kita tidak disiplin. Imbasnya besar gak buat unit kerja kita? Besar, saya bilang tadi. Dampaknya besar gak buat unit bisnis kita? Banget, banget besar. Karena tidak ada segala sesuatu kecuali di sana dibutuhkan konsisten tingkat tinggi. Tidak ada apapun segala sesuatu yang kita jalani, apalagi itu bisnis, usaha, dagang, retail, apapun juga kecuali komitmen dibutuhkan di dalamnya. Tidak ada jenis kegiatan apapun juga kecuali disiplin sangat dituntut keberadaannya. Jadi konsisten, komitmen, disiplin butuh dan memang harus terjadi serta harus diejawantahkan di semua tataran kehidupan kita, baik kita berbisnis ataupun kita bekerja, baik kita berusaha ataupun kita melakukan kegiatan sosial, baik kita berdagang ataupun sedang di tataran rumah tangga bersama istri dan anak-anak kita. Konsisten, komitmen, disiplin menjadi satu penekanan di mana tidak boleh disepelekan, bahwa dari konsisten, komitmen, disiplin di situ tercermin usahamu, dari konsisten, komitmen, disiplin di situ terpancar bisnismu, dari konsisten, komitmen, disiplin di situ kelihatan leadershipmu, dari konsisten, komitmen, disiplin di situ sangat kelihatan bagaimana karakter kamu sebagai owner dan sebagai pemimpin, dari konsisten, komitmen, disiplin di situ kelihatan gimana jati dirimu, gimana jiwamu, gimana pemikiranmu, gimana kamu bisa mengayomi seluruh unit bisnis bersama seluruh komponen individu dan aktivitas yang terjadi di dalamnya. Konsisten, komitmen, disiplin tidak boleh disepelekan, diasal-asalkan, ditinggalkan, apalagi seolah-olah menjadi sesuatu boleh ada, boleh tidak. Jangan.
pastikan konsisten komitmen menjadi pondasi dasar dan menjadi kegiatan serta aktivitas keseharian yang ngeframe, ngelis dan ngebingkai semua unit usaha dan bisnismu. Apapun jenis kegiatan usaha dan bisnismu berjadi dan terjadi, pasti konsisten komitmen disiplin di sana dibutuhkan dan sangat diperlukan. Oke, yang berikutnya adalah API. Amanah, profesional, dan intuisi. Amanah boleh diartikan kejujuran, tidak berbohong, integritas, mudah dipercaya, dan pasti bisa dipercaya. Itu kategori amanah. Semakin kita detailkan, semakin keren sih, semakin bagus. Pastikan pada saat kita melaksanakan dan bagian dari pelaksanaan usaha dan bisnis, amanah terjadi di dalamnya. Pastikan pada saat amanah harus kejadian di dalamnya, kitalah menjadi orang pertama, menjadi faktor pertama, menjadi individu pertama yang amanah terjadi dan kejadian pada diri kita. Pastikan amanah adalah frame, list, bingkai, dan figura besar di mana setiap usaha dan bisnis kita tidak boleh tidak kejadian bersama amanah di dalamnya. Berikutnya, amanah harus bisa kita terapkan dan kita transformasi, serta kita transfer dan kita tularkan kepada semua orang sekeliling. Baik dia bawahan kita, atasan kita, selevel dengan kita, karyawan kita, pekerja kita, ataupun masyarakat dan keluarga yang memang selalu bersama kita dalam mengisi hidup dalam kehidupan. Pastikan amanah terjadi di dalamnya. Pastikan amanah menjadi satu kegiatan kewajiban yang harus terus terjadi. Apapun kegiatan dan apapun rangkaian kegiatan-kegiatan yang selalu kamu jalani dan kamu alami. Yang berikutnya adalah profesional. Kalau kita sudah KKD di atas 85%, amanahnya mendekati kesempurnaan. Kalaupun tidak sempurna ya, karena itu cuma milik Allah kan gitu kan. Tapi pada saat KKD konsisten komitmen disiplin dan amanah kejadian di atas rata-rata 85% dari setiap harinya, insya Allah profesional sudah mulai tercermin. Insya Allah profesional sudah mulai tergambar. Insya Allah profesional sudah mulai lahir dan menunjukkan ketokohan di mana profesional itu berbentuk segala sesuatu yang bisa dibanggakan. Bukan sekedar ketokohan, bukan cuma sekedar bentuk yang sangat tinggi seperti piramid atau seperti menara Eiffel, bukan. Lebih daripada itu kokoh sebuah profesional. Lebih daripada itu dikdayanya sebuah profesional. Lebih takjub orang ngelihat, wow, konsisten komitmen disiplin amanahmu menunjukkan kamu sangat profesional. Keren gak sih? Masya Allah dong. Kalau seandainya di tataran itu, maka tinggal latih intuisi kamu. Daya kamu dalam memastikan segala sesuatu yang terjadi di konsisten, komitmen, disiplin, amanah, profesional, melahirkan intuisi tingkat tinggi. Melahirkan segala sesuatu yang berbuah gagasan, ide, inspirasi, atau apapun yang terbingkai dalam garis besar bernama intuisi. Cukup kali ya? Nanti kita lanjut kalau ada waktu. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.